Objek-objek global. Objek global adalah objek yang dapat dipanggil tanpa mengimpor modul tertentu. Node.js secara otomatis mendeklarasikan objek-objek tersebut agar dapat dikenal dari seluruh bagian kode. Kita mulai dengan objek global. Objek global yang pertama adalah global. Ketika kita membuat variabel konstanta, fungsi, tipe, objek maupun kelas di dalam modul tertentu, Node.js akan menyimpannya ke dalam objek global. Dalam Node.js, objek global akan memiliki sifat global hanya dalam lingkungan modul. Sebagai contoh, kita membuat sebuah modul dengan nama file myModule.js. var a sama dengan 9 titik koma. Variabel di layar dapat ditulis secara lengkap menggunakan objek global sebagai berikut. var global.a sama dengan 9 titik koma. Melalui kode di layar, variabel akan bersifat global untuk semua bagian kode di dalam modul myModule. Sebagai contoh, kita dapat mengakses variabel a dari dalam fungsi maupun kelas. Perhatikan contoh berikut. Pada kode di layar, a sama dengan global.a dan f sama dengan global.f. Hal ini membuktikan bahwa variabel a dan fungsi f yang didefinisikan akan disimpan ke dalam objek global. Kita juga dapat mengakses variabel a dan fungsi f menggunakan kode berikut. Berikut ini kita akan mempelajari objek konsol. Objek konsol merupakan objek global yang digunakan untuk menangani tugas-tugas yang berkaitan dengan stream std dan stdir. Sebagai contoh, metode log yang terdapat pada objek konsol bertugas untuk menampilkan data ke layar konsol. Cara penulisannya seperti ini. Perintah di layar merupakan alias dari proses s.st.write (s). Selain console.log, kita juga dapat menggunakan console.info atau console.1 dan console.r untuk menampilkan data. Objek konsol
juga menyediakan metode time dan time minute untuk menghitung waktu eksekusi dari suatu proses tertentu. Contoh penggunaan kedua metode ini dapat dilihat pada kode di layar. Oke, di sini kita jalankan. Berikutnya kita akan mempelajari objek proses. Objek proses merupakan objek global yang digunakan untuk menangani tugas-tugas yang berkaitan dengan sistem operasi maupun lingkungannya dari nol. Sebagai contoh, proses.cwd dalam kurung digunakan untuk mengetahui direktori aktif. Proses.chdir dalam kurung untuk mengubah direktori aktif. Proses.argv dalam kurung untuk menangkap argumen yang dilewatkan pada saat eksekusi program dilakukan. Proses.exist dalam kurung untuk menghentikan program. Proses.version untuk menampilkan versi Node.js dan sebagainya. Berikut ini contoh kode yang menunjukkan penggunaan objek. Oke, di sini kita coba jalankan.
Contoh penerapan proses .argv adalah sebagai berikut. Di sini kita buat file baru, nama filenya Oke, di sini kita coba jalankan. Pada kode di layar, kita menjumlahkan seluruh nilai argumen yang dilewatkan. Variabel 1 perlu diinisialisasi dengan nilai 2 karena dalam node.js, argumen pertama proses.argv dalam kurung 0 selalu menunjukkan ke program node, dan argumen kedua proses.argv 1 menunjukkan ke file yang sedang dieksekusi. Berikutnya, kita akan mempelajari variabel filename dan daemon. Variabel filename di dalam node.js sebenarnya hanya merupakan alias dari proses.argv1 yang akan menghasilkan nama file yang sedang dieksekusi. Variabel dirname merupakan alias dari metode proses.cwd yang akan menghasilkan direktori aktif. Perhatikan contoh program di layar. Di sini kita buat file baru dengan nama filenya file name underscore daemon.js. Oke, di sini hasilnya seperti ini.